Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas terkait materi attending. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dipermudahkan dalam mencari informasi untuk mengumpulkan pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknik dan Keterampilan Konseling, Ibu Syarif Fitriah MPD, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bekerja sama dalam pembahasan materi kali ini. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Ananda Salwa, selaku moderator sekaligus presentator ke-6. Saya akan berperkenalkan dari presentator pertama, yaitu Rija Fadilah, presentator kedua, Clarissa Putri Setiani, presentator ketiga, Sarah Salsabila, presentator keempat, Ulsyana Hafizani Sudrajat, dan presentator kelima, Bilal Maulana Azan. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk melanjutkan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Fadilah dengan nomor NIM 245509036. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan. Nah, setiap orang itu lahir dengan potensi yang unik dan beragam. Namun, untuk mewujudkannya, seseorang memerlukan lingkungan yang mendukung dan hubungan yang berkualitas dengan orang lain. Kuncinya adalah empati, di mana empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Dalam konteks hubungan, empati sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk memahami kebutuhan dan perasaan orang lain. Dengan empati, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih dalam bermakna dengan orang lain. Nah, setiap interaksi yang kita lakukan dengan orang lain memiliki efek yang signifikan. Hubungan yang positif dan empati dapat memicu pertumbuhan perkembangan, sementara hubungan yang negatif dapat merusak hubungan dan menghambat. Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan yang positif dan mendukung orang lain. Nah, peran sebagai penolong profesional seperti konselor atau terapis memiliki peran yang sangat penting dalam membantu orang lain. Dapat memberikan hubungan yang kuat dan empati yang dapat membantu orang lain mengatasi krisis dan mencapai potensi seorang klien. Dengan demikian, penolongan profesional dapat membantu orang lain mengubah krisis menjadi peluang dan mencapai tujuan mereka. Oke, next selanjutnya ada memperhatikan dan melibatkan healthy. Jadi di sini tuh selanjutnya ada memperhatikan dan melibatkan healthy. Memperhatikan orang lain adalah langkah dasar yang sangat penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun, seringkali kita tuh gagal melakukan hal ini dengan baik karena budaya kita yang mengajarkan kita untuk mengabaikan orang lain dan fokus pada diri sendiri. Nah, konsekuensi dari mengabaikan orang lain adalah kita meremehkan nilai mereka, kehilangan wawasan dan perspektif mereka. Nah, untuk membuka keterlibatan dan pertumbuhan, kita harus secara aktif memperhatikan orang lain dengan fokus pada orang lain, mendengarkan aktif, menunjukkan empati, dan tidak menghakimi. Kita dapat membangun hubungan yang lebih positif dan mendukung dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memperhatikan konseli dan melawan kebiasaan mengabaikan, sehingga kita dapat mencapai tujuan, yaitu memperhatikan dan melibatkan healthy dalam masalahnya. Nah, selanjutnya di sini ada tidak memperhatikan ketidakpedulian. Nah, di dalam proses konseling itu, kita tidak boleh sampai tidak memperhatikan ketidakpedulian. Maksudnya itu, kita tuh harus bersikap perhatian, terus terbuka kepada konseling yang akan menghampiri kepada kita. Karena apa? Karena yang sudah dijelaskan oleh Ibu kemarin, bahwasanya attending itu adalah awal mula keterampilan proses konseling. Tanpa attending, konseling itu tidak akan berjalan secara efektif dan benar. Jadi, dalam proses konseling, rasa kepedulian, care, memperhatikan klien dengan seksama itu sangat penting. Maka itu kenapa attending disebut keterampilan konseling tahap awal, seperti itu. Dan di sini pun dijelaskan, orang yang kita perhatikan akan memperhatikan kita kembali. Di saat kita memberikan perhatian kepada orang tersebut, otomatis si klien berarti ya bakal notice kita, wah ini konselor perhatiin kita nih. Otomatis
si konselnya tertarik untuk memperhatikan kita kembali, akan mendengarkan apa yang dikemukakan oleh kita, konselingnya pun nyaman untuk menyampaikan masalahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, memperhatikan, memberi perhatian. Fungsi sebenarnya dari memberi perhatian adalah belajar. Kita dapat mempelajari sebagai besar hal yang perlu kita ketahui tentang fenomena apapun, manusia atau lainnya, dengan menggunakan indera kita sebagai prosesor khusus. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwasanya kita harus menggunakan alat indera yang kita punya sebagai prosesor atau sebagai pengelola data ya, kalau ibaratnya. Jadi seperti ini secara singkatnya. Ketika kita melakukan proses konseling, kita bisa membaca gerak-gerik seseorang dari cara memperhatikan mata seseorang, gerak tangan seseorang. Contoh, ketika matanya menumpukan air mata atau berkaca-kaca, berarti orang itu memang benar-benar sedang kecewa dan menanamkan kesedihan yang begitu cukup dalam mungkin ya. Kita bisa berbicara dari mata ke mata. Jadi bukan hanya bertanya seperti kenapa hari ini atau lain-lain, tetapi juga harus dari mata ke mata. Jadi kita bisa menatap orang itu dengan mata dan kita mengerti, kita melihat gitu. Dengan cara melihat kita bisa mengerti bahwa sebenarnya konselor tersebut sedang ada masalah apa, atau terlihat ada beban yang sedang ia hadapi atau sedang ia pendam, seperti itu. Nah, jadi di sini kita menggunakan indera kita sebagai prosesor khusus gitu ya dalam proses konseling. Saya Sarah Sabila sebagai presentator ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai memperhatikan pembelajaran manusia. Nah, di balik interaksi kita sehari-hari, khususnya saat kita berhadapan dengan orang yang kita bantu dan atau layani, biasanya mereka mempunyai 3 cara perilakunya untuk merespon saat menghadapi pilihan penting dalam hidup, di antaranya yaitu yang pertama lari, yang kedua melawan, atau yang ketiga berhubungan. Yang pertama lari. Lari itu adalah respon menghindar. Jadi mereka itu memilih untuk menjauh atau menghindari dari situasi atau bantuan yang diberikan. Nah, orang tersebut itu kelihatannya ngerasa cemas, terus tidak nyaman atau tidak siap untuk menghadapi situasi yang ada, termasuk tidak siap menerima bantuan dari kita. Nah, terus yang kedua yaitu reaksi melawan atau agresi ya. Jadi mereka itu menunjukkan sikap menolak bantuan dari kita. Nah, ini terjadi saat orang tersebut tuh merasa terpojok, terancam, atau tidak didengarkan. Jadi mereka tuh merasa harus mempertahankan dirinya gitu, dan itu bisa muncul sikap sebagai ya agresi. Terus jika mereka melawan, jangan ikut melawan ya. Kita harus tetap tenang, atau rasa frustasi atau marah mereka itu pastikan mereka itu merasa didengarkan sebelum kita melanjutkan dengan memberikan solusi untuknya. Terus yang ketiga itu berhubungan. Nah, ini tuh adalah momen saat mereka tuh sudah siap untuk mendekat dengan kita dan bekerja sama dengan kita. Intinya kita mereka tuh sudah melewati dari masa cemasnya dan mereka sudah siap berinteraksi secara terbuka dengan kita. Terus materi selanjutnya yaitu pembelajaran dan hubungan manusia dalam proses membantu. Nah, memberi perhatian adalah prasyarat penting untuk membantu orang lain dengan efektif. Untuk belajar dari orang lain, kita harus menghadap, melihat, dan mendengarkan mereka secara utuh. Nah, kenapa perhatian penuh itu penting? Karena untuk benar-benar bisa belajar dan memahami apa yang dialami oleh orang lain gitu. Lalu bagaimana caranya untuk memastikan kita memberi perhatian penuh ke orang itu? Nah, di sini ada 4 keterampilan yang harus kita kuasai. Di antaranya yang pertama yaitu mempersiapkan diri untuk memberi perhatian. Nah, ini tuh tahap sebelum kita mulai berbicara. Nah, kita tuh harus mempersiapkan diri kita. Itu artinya kita harus clear secara mental. Kita awali dengan tarik nafas sebentar, terus singkirkan HP kita gitu. Jangan fokus untuk main HP gitu. Terus kosongkan pikiran kita dari pekerjaan atau masalah lain gitu. Jadi intinya pastikan kita 100% siap fokus pada orang yang di depan kita itu gitu. Terus yang kedua yaitu menghadiri secara pribadi. Jadi kita tuh tunjukkan bahwa kita ada di sana, seolah-olah kita peduli dengannya. Bukan hanya raganya aja, tapi kita siap untuk terbuka dengan dia gitu. Terus yang ketiga yaitu mengamati. Nah, mengamati itu artinya kita harus peka sama hal-hal yang enggak terucap. Ya, intinya jangan hanya mendengarkan kata-katanya aja, tapi lihat juga apa yang tidak dibicarakan, dikatakan olehnya. Nah, dengan mengamati, kita tahu
perasaan dia sebenarnya itu apa, dan bukan cuman fakta yang disampaikan aja gitu. Terus yang keempat, yang terakhir itu mendengarkan. Mendengarkan itu artinya kita berusaha memahami dari sudut pandang dia. Kita dengerin perasaannya dengan dia sampaikan, apakah dia kesal, apakah dia kecewa atau takut. Nah, kalau kita dengerin perasaannya, kita bisa itu bisa direspon balik yang menunjukkan kalau kita benar-benar mengerti apa yang dia rasain, ya, yang bikin dia merasa valid dan dihargai, intinya gitu. Perkenalkan, saya Usyana Hafizanus Sudaja sebagai presentator keempat yang akan mempresentasikan tentang kehadiran melibatkan orang yang dibantu. Nah, yang pertama ini tuh mempersiapkan untuk menghadiri. Langkah pertama dalam proses konseling adalah mempersiapkan kehadiran, baik dari sisi konselor maupun konseli atau orang yang dibantu. Nah, kalau konselingnya belum siap hadir, maka hubungan konseling nggak akan berjalan dengan baik. Karena itu, konselor perlu menyiapkan beberapa hal, yaitu dirinya sendiri, agar siap mendampingi, lalu konteks atau tempat yang nyaman sehingga si konselingnya siap untuk berinteraksi. Nah, kesiapan konseling ini tuh dipengaruhi oleh bagaimana konselor memperkenalkan proses konseling itu sendiri. Maka seorang konselor perlu memberikan penjelasan yang sopan dan menyampaikan siapa yang akan ditemui, di mana dan kapan, menjelaskan tujuan pertemuannya dan memberi dorongan supaya konselingnya itu mau terlibat. Intinya tahapan itu menumbuhkan rasa aman, diterima dan siap untuk terbuka dalam proses konseling. Selanjutnya, mempersiapkan penerimaan bantuan. Selain menyiapkan dirinya sendiri, konselor juga harus menyiapkan ruang atau lingkungan tempat konseling berlangsung. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu tata letak kursinya, karena sebaiknya si kursinya itu saling berhadapan tanpa adanya penghalang seperti meja. Dan kalau kelompok, kursinya diatur untuk melingkar. Nah, selain dari kursi, ada juga dekorasi ruangan. Nah, dekorasi ruangan itu diusahakan pilihlah yang sederhana, nyaman, dan mudah untuk dipahami konselingnya. Lalu kerapihan ruangan atau ruang yang bersih dan rapi menunjukkan kesiapan dan keseriusan seorang konselor. Karena lingkungan yang nyaman itu dapat membantu konseling merasa lebih terbuka dan mudah diajak berbicara. Nah, yang ketiga itu mempersiapkan konteks. Nah, konselor juga perlu menyiapkan diri secara mental dan emosional sebelum memulai konseling. Nah, dengan cara meninjau kembali informasi tentang konseling dan tujuan pertemuannya, menetapkan fokus bantuan sesuai tahapan konseling, dan menenangkan diri baik dengan teknik relaksasi, napas dalam, atau membayangkan hal-hal yang lebih positif. Nah, tujuannya ini agar konselornya itu hadir dengan pikiran yang tenang gitu, fokus dan siap mendengarkan secara penuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang mempersiapkan diri untuk membantu. Nah, yang pertama ada hadir secara pribadi. Hadir secara pribadi di sini konselor itu menunjukkan kehadiran penuh saat berhadapan dengan konseli, baik secara fisik maupun perhatian. Dengan cara menghadap langsung ke konselinya, mencondongkan tubuh ke arah konseli dan menjaga kontak mata. Nah, sikap ini tuh menunjukkan ketertarikan dan empati yang akan mendorong konseling merasa diperhatikan. Sikap inilah yang menunjukkan ketertarikan dan empati yang akan mendorong konselingnya itu merasa diperhatikan gitu ya. Nah, yang kedua ada menghadap lurus. Nah, menghadap lurus ini tuh posisi tubuh yang penting untuk membangun koneksi. Jadi saat duduk atau berdiri, pastikan tubuh kita tuh menghadap konseling secara lurus dan terbuka, bukan menyamping atau menjauh. Kalau dalam kelompok kecil, posisikan diri kita nih di antara mereka agar tetap terbuka terhadap semua. Nah, yang ketiga ada condongan tubuh. Nah, tubuh sedikit condong ke depan menunjukkan minat dan perhatian penuh, baik duduk maupun berdiri. Posisi ini tuh memberi kesan bahwa konselor itu benar-benar fokus mendengarkan. Tempat itu ada kontak mata. Nah, kontak mata di sini itu adalah bentuk komunikasi nonverbal paling penting. Dengan menjaga kontak mata, si konselornya ini tuh menunjukkan perhatian, empati, dan keterlibatan emosional terhadap konselinya. Nah, yang kelima ada kehadiran pribadi saat duduk. Nah, ada 3 tingkatan hadir secara pribadi. Nah, menghadap langsung, kontak mata, tubuh condong kurang lebih 20 derajat. Sedang, menghadap langsung dan menjaga kontak mata. Nah, rendah, tidak menghadap dan bersandar menjauh gitu. Lalu yang keenam ada tingkat atensi pribadi saat berdiri. Penilaian serupa itu berlaku untuk posisi berdiri. Nah, atensi tingginya itu menghadap lurus, kontak mata, dan condong 10 derajat kurang lebih. Atensi sedangnya menghadap lurus dan kontak mata. Tapi atensi rendahnya itu bahkan tidak menghadap lurus sama sekali. Nah, yang selanjutnya mengkomunikasi perilaku perhatian yang konsisten dan berdasarkan minat. Yang pertama mengamati. Keterampilan mengamati adalah keterampilan dasar dalam membantu orang lain. Karena melalui pengamatan kita bisa memperoleh informasi penting tentang mereka. Keterampilan ini mencakup kemampuan melihat dan memahami perilaku nonverbal seperti penampilan dan gerak tubuh untuk menilai kondisi fisik, emosional, dan kesiapan mental seseorang dalam menerima bantuan. Yang kedua, mengamati penampilan dan perilaku. Tingkat energi adalah usaha fisik yang dikeluarkan untuk menjalani aktivitas penting. Memahami seberapa lama seseorang bisa mempertahankan fungsi tinggi penting untuk mengetahui cara mereka menjalani hidup. Orang dengan energi tinggi cenderung merasakan hidup yang lebih penuh.
sedangkan mereka yang berenergi rendah akan kesulitan menghadapi aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, mengukur energi fisik. Ekspresi wajah merupakan sumber utama untuk memahami perasaan seseorang, didukung oleh postur tubuh dan gerakan tubuh. Gerakan lambat bisa menunjukkan kesedihan, sedangkan gerakan cepat menandakan ketegangan atau kecemasan. Yang keempat, menyimpulkan keadaan perasaan emosional. Kesiapan penerima bantuan agar dapat disimpulkan dari penampilan, postur gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Postur tubuh merupakan indikator terkuat untuk menilai kesiapan mereka dalam meminta bantuan. Selanjutnya, mengamati diri sendiri. Yang pertama, mendengarkan. Ekspresi verbal adalah sumber utama dalam membantu, karena memulai isi dan cara bicara penolong dapat memahami pandangan serta perasaan orang yang dibantu, sehingga membangun empati. Yang kedua, memiliki alasan mendengarkan. Saat mendengarkan, penting untuk menunda kepentingan dan penilaian pribadi. Kita perlu menghentikan dialog internal agar dapat menyerap pesan healthy secara utuh tanpa langsung menilainya. Yang ketiga, menangguhkan penilaian pribadi. Hal terpenting dalam mendengarkan adalah fokus pada orang yang dibantu. Kita fokus pada mereka dengan menahan gangguan, seperti kita awalnya menahan suara menghakimi dalam diri. Begitu pula kita harus menahan gangguan dari luar. Yang keempat, mendengarkan penerima bantuan. Fokus pada isi pembicaraan. Fokus pada isi pembicaraan, kami ingin memastikan bahwa kami memiliki semua detail pengalaman penerima bantuan. Jika tidak akan mampu membantu mereka memahami pengalaman mereka sendiri. Yang kelima, fokus pada isi. Kita perlu berkonsentrasi penuh agar dapat mengingat isi, perasaan, dan celah informasi dari orang yang dibantu. Untuk melatihnya, cobalah mengingat ekspresi singkat mereka, kata demi kata. Yang keenam, mengingat kembali ekspresi. Kita perlu mengingat ekspresi penerima bantuan dalam jangka waktu tertentu untuk mengenali tema-tema penting yang sering diulang dan disampaikan dengan intensitas tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan kepada bab pembahasan di mana saya akan melakukan pembahasan yang pertama itu adalah di pengertian. Saya akan membahas terkait pengertian. Attending atau menghadiri atau disebut juga melayani adalah usaha konselor untuk berfokus sepenuhnya pada klien. Perawatan pribadi yang baik meliputi menghadap klien dengan benar, membuat kontak mata yang baik, dan mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Maksud perawatan pribadi yang baik yaitu adalah melayani secara pribadi yang baik, adalah jika konselor menghadap ke konseli secara tepat. Terus juga ada membuat kontak mata yang baik, eye contact, atau juga mencondongkan tubuh sedikit ke depan, itu sekitar 20 derajat. Menurut berbagai ahli, kehadiran melibatkan keterlibatan kognitif dan emosional konselor, ditandai dengan perilaku nonverbal seperti kontak mata dan posisi tubuh. Hal ini memerlukan kesadaran budaya dan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Kehadiran yang efektif membantu menciptakan lingkungan yang mendukung di mana klien merasa dihargai dan nyaman dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Teknik ini membantu memastikan sesi konseling berjalan dengan lancar. Kenapa seperti itu? Karena menurut beberapa pendapat, disimpulkan bahwa attending itu merupakan suatu teknik penerimaan oleh konselor kepada konseli melalui pengekspresiannya dalam memberikan perhatian dan mendengarkan si konseli dengan menggunakan kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan yang sesuai agar konseli merasa nyaman dalam proses tersebut, sehingga kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar karena konseli merasa bahwa dia merasa dihargai dan juga akan lebih nyaman untuk mengungkapkan apa yang sedang dialaminya. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas terkait komponen attending. Keterampilan attending yang bagus itu terdiri dari 3 komponen utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada kontak mata. Kontak mata merupakan cara yang paling penting karena melalui ini, manusia membangun kontak dengan orang lain dan saling melibatkan diri. Kita tidak hanya menggunakan kedua mata kita untuk menjalin kontak, tetapi juga untuk menyampaikan pesan-pesan melalui cara kita menggunakan mata. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa mata pun bisa berbicara. Cara kita menatap itu bisa menyimpulkan perspektif orang yang sedang kita ajak ngobrol gitu. Kayak misalkan matanya gini, itu kan kayak kelihatan judes gitu kan, kayak nggak menerima gitu. Tapi kalau mata kita kayak
itu kan kayak lebih menerima, kayak lebih menghargai gitu. Dan perlu diingat jadinya kalau mata itu bisa berbicara. Oke, selanjutnya ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh atau nonverbal. Bahasa tubuh merupakan suatu cara kita mengekspresikan sesuatu melalui gerakan tubuh, gestur wajah, dan bagian tubuh lainnya, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Dalam teknik attending, bahasa tubuh itu meliputi posisi dan jarak duduk, sikap duduk, ekspresi wajah, tangan, dan anggukan kepala. Itu semuanya berpengaruh dalam attending. Selanjutnya ada bahasa verbal. Bahasa verbal disebut juga bahasa lisan, merupakan cara kita mengekspresikan sesuatu melalui cara kita berkomunikasi dengan konseli melalui ucapan. Bahasa lisan dalam attending meliputi penggunaan bahasa yang sopan sesuai dengan budaya setempat, cara kita diam, cara kita mendengarkan, dan cara kita memberikan empati pada konseli yang sedang kita tangani. Itu harus diperhatikan, karena terbayangkan teman-teman kalau kita melakukan konseli dengan bahasa yang tidak sopan, otomatis si konseli pun akan merasa tidak nyaman dan juga merasa tidak dihargai. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini aku akan ngejelasin terkait fungsi attending. Attending tersebut adalah keterampilan dasar dalam konseli yang melibatkan kemampuan konselor untuk memperhatikan klien secara aktif dan penuh perhatian. Fungsi attending sangat penting dan dalam membangun hubungan konseling yang efektif dan membantu klien merasa nyaman dan aman dalam proses konseling. Menurut Sofyan S. Willis, keterampilan attending memiliki 3 pilar konseling yang penting. Yang pertama adalah menaikkan harga diri. Nah, menaikkan harga diri yang disebut itu seperti ketika konselor memperhatikan klien dengan baik, klien akan merasa dihargai dan diakui. Nah, hal ini dapat meningkatkan harga diri klien, membuat merasa lebih percaya diri. Terus, dengan klien lebih termotivasi untuk ikut dalam proses konseling dan bekerja sama dengan konselor. Nah, kalau klien tersebut sudah merasa percaya diri, kita itu mudah bekerja sama dengan klien tersebut dalam proses konselingnya. Terus klien tersebut akan lebih terinovasi terhadap kita. Nah, yang kedua yaitu menciptakan rasa aman. Perhatian yang diberikan oleh konselor dapat menciptakan rasa aman bagi klien. Klien akan merasa terlindungi dan menemukan seseorang yang dapat dipercaya. Nah, kalau klien udah merasa aman dengan kita, otomatis klien tersebut tuh akan percaya gitu, akan cerita tentang masalahnya. Dengan mudah kita akan tahu masalah seperti apa yang sedang dia hadapi, dan dia tuh mudah untuk membuka diri dan mengungkapkan perasaannya gitu ke kita kalau dia sudah merasa aman. Nah, yang ketiga adalah mendorong keterbukaan. Nah, ketika klien merasa diperhatikan dan dihargai, mereka akan lebih cenderung untuk membuka diri dan menunjukkan perasaan secara jujur gitu. Nah, dengan dua pilar yang di atas tadi, yang pilar terakhir tuh kayak akhirnya klien tersebut tuh udah bisa terbuka dengan kita, membuka diri karena dia tuh udah merasa diperhatikan, udah merasa dihargai, dan dengan sikap-sikap 2 pilar yang di atas tersebut, klien tuh akan mengungkapkan perasaan yang secara jujur. Nah, keterbukaan ini tuh sangat penting dalam proses konseling karena konselor perlu memahami kebutuhan dan masalah klien untuk dapat membantu secara efektif. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada attending personality atau bisa disebut dengan attending behavior. Adalah serangkaian keterampilan nonverbal yang digunakan konselor untuk menunjukkan pada klien bahwa mereka sepenuhnya hadir, bahwa kita tuh sepenuhnya hadir, siap mendengarkan dan tertarik apa yang disampaikan oleh klien tersebut. Nah, attending personality ini memiliki 5 elemen, yaitu yang pertama ada posturing atau sikap tubuh terbuka. Nah, sikap tubuh yang terbuka itu menunjukkan kesediaan menerima dan tidak definisif. Misalnya, kita tuh kayak tidak kaku, terus tidak mengintimidasi, badan kita tuh kayak rileks, melihat dia tuh secara baik gitu. Nah, sedangkan kebalikannya adalah sikap tertutup. Misalnya, kita tuh melipat tangan dan diinterpretasikan oleh klien sebagai penolakan, kebosanan, dan ketidaknyamanan. Nah, klien tersebut juga tidak boleh terlalu santai, harus duduk tegak, tetapi tidak kaku. Jadi mereka tuh nggak kayak seperti wawancara, tapi mereka tuh kan buat berdiskusi gitu, bukan berdiskusi dengan kita, tapi kayak kita tuh ngedengerin mereka gitu dengan gestur tubuh tuh yang buat mereka nyaman gitu. Nah, yang kedua yaitu squaring, duduk berhadapan atau berjarak dengan tepat. Nah, kenapa sih
kita tuh harus duduk berhadapan karena orientasi tubuh secara langsung menunjukkan bahwa fokus perhatian konselor sepenuhnya tertuju pada klien. Nah, itu tandanya penghormatan dan kesiapan untuk berinteraksi. Jadi, kalau duduk berhadapan tuh kayak bahu dan pinggul sejajar dengan bahu pinggul klien tersebut. Jadi, kita tuh kayak merhatiin dia secara buat dia nyaman gitu. Dan konselor setidaknya harus menghadap klien secara substansial, jarak yang tepat, tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh, agar tidak tampak dingin atau mereka tuh akan segan gitu berbicara kepada kita. Nah, yang ketiga ada leaning atau badan condong ke depan. Tapi bukan berarti kita harus kayak ngeliatin klien ke depan terus kayak merhatiin kayak gini, merhatiin terus. Bukan ya, tapi gerakan itu kayak melihat keminat kita, perhatian, keterlibatan aktif. Jadi kemiringan wajah menunjukkan konselor tuh berusaha mendekati dan memahami klien. Terus tidak berlebihan, juga seperti bersandar terlalu jauh atau terlalu lama dapat terasa mengancam dan tidak wajar gitu. Kayak badan condongnya tuh nggak wajar banget gitu. Kayak kita tuh harus bisa tahu mana yang buat mereka nyaman dan tidak gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ada eye contact atau kontak mata yang wajar. Nah, mata kita tuh kayak ngegambarin konselor tuh mendengarkan secara aktif dan hadir. Jadi mata kita tuh kayak merhatiin mereka, tapi bukan secara intimidasi gitu. Merhatiinnya bukan kayak melototin terus ngelihat dia dari atas ke bawah, bukan. Tetapi kontak mata yang normal. Jadi kontak mata yang membuat tuh mereka tuh merasa didengarkan. Terus mereka tuh ngerasa kita tuh hadir buat mereka. Nah, itu tuh membuat tingkat kenyamanan klien itu mau berbagi gitu sama kita, berbagi ceritanya. Nah, jangan juga kayak menghindari kontak mata dari klien. Klien misalnya ngeliatin ke kita tapi kita malah ngeliat kemana nggak jelas gitu, kayak menghindari kontak mata. Nah, itu nggak boleh karena klien tuh akan merasa tidak dihargai dan mereka tuh kayak ngerasa kita tuh nggak peduli sama mereka gitu. Nah, selanjutnya ada komunikasi interest atau menunjukkan perhatian aktif. Nah, perhatian aktif di sini tuh bukan kayak yang memotong pembicaraannya, tapi bisa juga dengan kayak perilaku kecil yang menegaskan bahwa pesan klien sedang diterima dan diproses gitu sama kita. Kayak kamu tuh diperhatiin sama si konselornya gitu, kayak misalnya raut wajah serius ketika sedang membicarakan hal sedih, kayak kita tuh serius merhatiin dia, kayak terus anggukan kepala sekali atau yang menunjukkan persetujuan atau pemahaman, bukan penilaian. Nah, terus ada juga vokalisasi minimal seperti mengucapkan ya, jadi untuk mendorong klien terus berbicara. Nah, jadi attending personality bukan sekedar tentang postur yang benar, melainkan tentang menggunakan tubuh dan perilaku nonverbal secara keseluruhan untuk membangun hubungan dan memfasilitasi komunikasi. Keterampilan ini mengirim pesan mengirim pesan kuat kepada klien bahwa sepenuhnya saya tuh hadir bersama kalian, bersama kamu, dan apa yang kamu katakan itu penting bagi aku gitu. Tanpa attending yang efektif, keterampilan konseling lainnya akan sulit diterapkan karena klien mungkin merasa tidak didengar atau tidak dipercaya kalau attendingnya saja tidak berhasil gitu. Jadi attending ini merupakan salah satu fondasi juga. Mungkin itu saja yang bisa aku presentasiin. Terima kasih. Oke, selanjutnya perilaku attending. Menghadiri perilaku merujuk pada cara konselor menunjukkan sikap yang meliputi komunikasi nonverbal, penggunaan bahasa verbal, dan kontak mata. Sikap kehadiran yang diterapkan oleh konselor dapat memengaruhi perkembangan kepribadian klien, terutama dalam meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mereka. Ini sudah dijelaskan juga oleh rekan-rekan saya, juga saya, bahwasanya perilaku attending itu tuh sangat berpengaruh ya kepada cara konselor menyampaikan problemnya, masalahnya begitu ya, lewat kontak mata. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita harus saling bisa mengartikan antar mata ke mata, antar gerak-geriknya yang si konselor itu lakukan gitu ya, bukan hanya dari sebuah kata yang ia keluarkan. Nah di sini pun dijelaskan bahwasanya sikap kehadiran yang diterapkan oleh konselor dapat mempengaruhi
perkembangan kepribadian klien. Ketika si konselor sudah menghadiri perhatian, sudah menunjukkan sikap menghadirkan kepada si konseli, sudah menunjukkan sikap perhatian, kepedulian, otomatis itu tuh membuat perkembangan kepada klien agar dia itu pasti bakal lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan, seperti itu ya. Jadi gimana aja ibaratnya, jika kita sudah nyaman dengan seseorang, otomatis kita bakal mudahkan untuk bercerita, bersosialisasi dan lain-lain. Begitupun dalam proses konseling, tidak jauh berbeda. Ketika klien sudah menemukan kenyamanan dengan cara diberikan perhatian, kepedulian, ini tuh bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk mengungkapkan hal-hal yang akan dia ungkapkan di proses konseling itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor kompetensi guru BK dalam konseling individu perilaku attending. Nah, dalam dunia konseling ada satu skill yang menjadi fondasi keberhasilan kita, yaitu perilaku attending atau kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya bagi konseling. Nah, kita bukan sekadar mendengarkan, kita harus menguasai 5 poin ini. Nah, yang pertama yaitu kemampuan menerapkan perilaku attending. Nah, attending adalah gabungan dari fisik, mental, dan emosi yang kita berikan kepada konseling. Itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar fokus dan siap membantu mereka gitu. Terus sedangkan tanpa attending yang baik, hubungan itu tidak akan terbentuk dan informasi yang kita dapatkan hanya di permukaan saja. Terus yang kedua yaitu keterampilan mata atau attending observing atau mengamati. Jadi mata kita tuh adalah alat analisis yang sangat kuat. Jangan hanya mendengarkan, tapi lihatlah konseling secara utuh. Apakah ada yang berbeda hari ini, pakaiannya rapi atau berantakan. Jadi kita tuh mengamati ekspresi perasaannya, apakah ada yang senyum palsu, apapun sebaliknya gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu keterampilan attending. Yang ketiga yaitu attending listening atau mendengarkan. Jadi ini tuh inti dari sikap menghormati kita terhadap konseling. Jadi kita mendengar yang baik ya. Jadi pendengar yang baik, bukan penunggu giliran bicara. Tahan diri kita untuk tidak memotong pembicaraan dia. Biarkan konseling itu menyelesaikan kalimat dan idenya gitu. Dan jangan lupa kita dorong konseling untuk menggali perasaannya sendiri. Terus bercerita hingga benar-benar tuntas. Terus yang keempat yaitu siklus peningkatan atau evaluasi. Nah, setelah itu kita harus menilai dampaknya, apakah layanan kita berhasil apa tidak gitu. Kita lihat dari bagaimana perkembangan pribadinya, terus bagaimana partisipasinya mereka, apakah mereka paham materi atau pemecahan masalah yang dibahas gitu. Terus yang terakhir yaitu analisis dan tindak lanjut. Nah, ini tuh adalah tahap perbaikan diri kita sebagai konselor. Kita menganalisis hasil evaluasi untuk menjawab 2 pertanyaan. Apakah siswa menunjukkan kemajuan nyata? Apa sebaliknya? Apakah masalah yang dibahas sudah sedalam dan setuntas mungkin? Atau jangan-jangan ada aspek penting yang belum sempat kita gali karena teknik kita kurang fokus. Sekian dari saya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan solusi secara efektif dengan perilaku attending. Nah, yang pertama itu bangkitkan rasa humor. Yang dimana rasa humor di sini itu digambarkan sebagai rasa senang, rasa gembira, rasa optimisme. Nah, seseorang yang memiliki rasa humor ini tidak akan mudah putus asa gitu, hingga ya itu akan mudah tertawa gitu, meskipun sedang menghadapi kesulitan. Nah, yang kedua itu perihalalah selalu emosi-emosi yang positif. Nah, jauhkanlah gitu emosi-emosi yang negatif dengan selalu mengusahakan memunculkan emosi positif. Maka sekalipun kita berkemungkinan mengalami emosi negatif, kita akan bisa mengontrol emosi itu gitu, agar intensitasnya rendah gitu, sehingga masih bernilai positif. Nah, yang ketiga itu senantiasa berorientasi kepada kenyataan, yang dimana kehidupan individu itu memiliki titik tolak dan sasaran yang akan digapai. Agar tidak bersifat negatif, maka sebaiknya individu itu selalu bertolak dari kenyataan apa yang dimiliki dan bisa dikerjakan, dan ditujukan kepada pencapaian suatu tujuan yang lebih nyata gitu.
Nah, yang keempat, kurangi dan hilangkan emosi yang negatif. Jadi apabila individu telah terlanjur menghadapi emosi yang negatif gitu, segeralah berupaya untuk mengurangi dan menghilangkan emosi-emosi tersebut gitu. Nah, upaya tersebut itu dapat dilakukan melalui pemahaman apa yang menimbulkan emosi tersebut, pengembangan pola-pola tindakan atau respon emosional dengan mengadakan pencurahan perasaan dan pengikisan emosi-emosi yang kuat. Nah, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Selanjutnya, implikasi. Menurut Sofian S. Willis mengemukakan di dalam perilaku attending ada 3 komponen yang sangat penting, yaitu kontak mata, bahasa lisan, dan bahasa badan. Yang pertama, kontak mata. Kontak mata penting untuk membangun hubungan dan menyampaikan pesan nonverbal. Menurut Sofian S. Willis, kontak mata harus alami, tidak menatap terus-menerus bisa menakutkan dan menimbulkan kecurigaan. Yang kedua, posisi dan jarak duduk. Yang tepat antara konselor dan klien penting untuk menciptakan suasana nyaman. Jarak yang tidak sesuai bisa mengganggu keakraban dan konsentrasi dalam konseling. Yang ketiga, ekspresi wajah. Penting untuk menunjukkan keterlibatan, kepedulian, dan keprihatinan, serta harus menghindari kesan menilai negatif. Emosi banyak disampaikan melalui mulut dan alis. Yang keempat, gerakan tangan. Dapat mendukung komunikasi nonverbal, namun kontak fisik harus dihindari karena beresiko, terutama dalam budaya yang tidak terbiasa dengan sentuhan, khususnya antara lawan jenis atau dengan anak-anak. Yang kelima, bahasa dan lisan. Ada beberapa bentuk lisan dalam teknik attending. Yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan, konselor merespon secara minimal dengan frasa dan refleksi perasaan untuk mendorong klien berbicara bebas tanpa penyelaan. Yang kedua, sikap diam. Digunakan untuk memberi ruang bagi klien berpikir atau menenangkan diri dan harus disesuaikan dengan makna diam klien, seperti malu, bingung, atau berharap bimbingan. Attending yang baik sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan demi pembahasan telah tersampaikan dengan jelas. Di sini, sebelum saya tutup presentasinya, saya akan simpulkan terlebih dahulu terkait pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Yaitu, keterampilan memperhatikan atau attending itu adalah penting dalam proses bantuan, konseling, ataupun hubungan interpersonal. Perhatiannya bukan hanya basa-basi, itu adalah tindakan penting yang bisa merugikan jika diabaikan. Terdapat 3 domain utama dalam keterampilan attending. Yang pertama, persiapan atau preparing, yang meliputi pengaturan lingkungan dan kesiapan konseling. Kedua, hadir secara pribadi, personally attending, yang mencerminkan perhatian melalui postur dan kondisi dan kontak mata. Ketiga, mengamati dan mendengarkan, yang fokus pada perilaku nonverbal dan mendengarkan aktif untuk mengumpulkan informasi. Keterampilan ini meningkatkan harga diri konseli dan menciptakan suasana yang aman. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa keterampilan attending itu sangat penting dalam pelayanan pemberian bantuan konseling ataupun hubungan interpersonal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi telah selesai dibahas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.